diharapkan yang masih di luar supaya bisa kita isi tempat di dalam. Kiranya memberikan kajian-kajian kepada kita yang nanti barangkali akan disampaikan pembukaannya, atau nanti kalau mungkin ada sesi tanya jawab atau yang mau ditanyakan, akan kita beri kesempatan kalau masih ada waktu sebelum ibadah sholat zuhur. Baiklah, alhamdulillah guru kita sudah berhadir. Beliau adalah Al-Ustaz Zulfahmi SAG yang sudah hadir bersama kita, dan waktu dan tempat sama-sama kita persilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena pada tanggal 5 Februari 2023 atau bertepatan pada tanggal 13 Rajab 1444 Hijriah, kita dapat berkumpul di Masjid Asy-Syakirin Namorambe, Deli Serdang yang kita cinta ini. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Yang saya hormatin al-mukarram kita selaku daripada juga ketua BKM Al-Ustadz Arhab. Yang saya hormatin juga bapak kita yaitu Pak Regar ya. Yang saya hormatin juga bapak-bapak yang lainnya, alhamdulillah hadir pada siang yang mulia ini, dan ibu-ibuku, anak-anakku yang semua yang saya cintai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormatin, ini Ustadz jamnya mati pula nih Ustadz. Tak tahu kita ya. Oh iya. Tidak mati. Iya, nantilah kita tak berapa menit pun kita kabari ya, tahu ya. Iya. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu, saya perkenalkan diri ya, nama saya Zulfahmi Medan, lebih banyak orang kenal Medan Bu ya. Apalagi kalau seandainya di YouTube ada itu Bu ya, Zulfahmi Medan, tapi lebih banyak di khotib Jumat Bu. Nah, alhamdulillah kalau di Namorambe nih Bu, saya terakhir 10 tahun atau 11 tahun yang 12 tahun yang lalu lah Bu ya datang ke sini ya. Masih jalannya pun sepi, di Kowilhan, di kompleks sana Wal Asih, 10 tahun yang lalu lah, masih nuansanya belum ada, atau 13 tahun lalu begitulah, belum ada HP Android, masih apa dulu ya, gelap gulita. Tapi alhamdulillah dengan perkembangannya juga musola ini alhamdulillah menjadi masjid. Tapi saya syukur kali ada Ustadz Arhab ini, beliau dari Johor ya, yang kita kenal dari Johor. Kalau beliau ini udah tak asing lagi nih Bu, dari mana-mana di kota Medan ini. Bangga kita memiliki beliau ini, karena bisa hadir ke sini, alhamdulillah bisa mengaktifkan daripada Masjid Asy-Syakirin. Mudah-mudahan Bu, Masjid Asy-Syakirin ini menjadi apa Bu ya, rame terus Bu ya, alhamdulillah. Tapi kalau bisa ya nggak mungkin Ustadznya sendirian sama Pak Regar, harus tadi didukung sama remaja-remajanya, ibu-ibunya yang paling aktif ya kan Bu ya. Saya bilang sama beliau, kalaupun nanti kita mau buat majlis zikir, mau buat apa sini apa namanya itu zikir, saya pun siap, karena saya punya majlis zikir al-muhasabah Bu ya. Kita siap berzikir. Tidak minta apa-apa kami Bu, tidak ada kami mintakan infak terbaik, nggak ada. Yang penting orang ibu datang, ya sudah, alhamdulillah kami datang. Itu nanti kita bicarakan Bu. Yang penting saya mau Masjid Asy-Syakirin ini terus hidup sampai 100 tahun, 1000 tahun, sampai selama-lamanya, bergenerasi kita. Makanya saya harap kalau ada acara pengajian-pengajian yang begini, tolong dibawalah anak-anaknya Bu ya. Tolong dibawa anak-anaknya ya. Kenapa? Karena beliaulah nanti anak-anak ini yang menjadi penerus kita. Alhamdulillah. Kalau umpamanya suaminya nggak sempat, tolongkan titipkan anak itu sama mamanya supaya datang. Kalau enggak sama budenya, yang penting anak itu hadir di masjid. Alhamdulillah. Kemarin saya bilang sama
Ustadz Arhaftat, ini kajiannya ini kan tiap per bulan ganti-gantian yang datang ya. Alhamdulillah kita ganti-gantian nanti yang datang. Jadi kalau bisa semua ustadz yang ada di Kota Medan di Serang ini harus Ustadz kalau bisa masuk di masjid ini Ustadz. Saya siap memfasilitaskan. Kita datangkan banyak tuh Bu ustadz itu. Cuma kadang-kadang nggak tahu dia di sini rupanya ada masjid. Nah, jadi kita arahkan biar tahu dah kayak mana nuansa perdalaman itu yang sejuk, asri, dikelilingi oleh pohon-pohon ubi, masya Allah. Ini kan begitu kan Bu ya. Enak dia. Ini selama ini kan nanti di kota asal keluar masjid lihat tembok, asal lihat masjid lihat gang ke gang, suntuk, stres ustaz itu. Tapi kalau main dia kena murambi ini, masya Allah, dilihatnya nuansanya, ada pohon durian, pohonnya aja duriannya nggak ada. Tapi alhamdulillah inilah kelebihan daripada masjid kita yang insya Allah perlu terus kita lestarikan. Saya bilang sama Ustaz, ini kajiannya mau masalah harta warisan atau masalah rajab atau masalah Isra Mi'raj katanya. Dia bilang gitu kan. Karena paling banyak kalau kawan-kawan itu ngundang saya pengajian nanti kayak musim ini kan atau warisan, seru. Nah, dia atau warisan ini nggak siap-siap ini. Wah, seru ini, begono begini segala macam. Nah, itulah ibaratnya. Tapi kita bulan Rajab. Kalaupun nanti asal mau nanya silakan, nggak ada masalah ya. Rajab ini adalah salah satu bulan haram yang Allah hadirkan di dunia ini. Salah satunya adalah setelah kita Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram langsung lari ke Rajab. Makanya Rasulullah SAW ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bali umurna fi syahr Ramadan ya Allah. Ya Allah, muliakan ya Allah kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tinggal menghitung waktu nih. Berapa lagi? Berapa lagi Ustaz? Berapa hari lagi Ramadan Ustaz? Menghitung waktu Ustaz ya. Alhamdulillah. 43 hari lagi. 43 hari lagi, sekitar gitulah. Jadi sampai bulan Rajab ini adalah bulan yang tidak pernah ada diributkan. Kalau bulan Rajab ini, begitu bulan haram ini Allah ingin tidak ada perperangan, tidak ada keributan, tidak ada, pokoknya nggak ada yang aneh-aneh lah, nggak ada yang aneh-aneh. Sampai-sampai Allah menyuruh dalam satu riwayat malaikat kiraman katibin supaya menulis amal-amal para umat Rasulullah SAW di bulan Rajab ini. Nulis di bulan haram ini, menulis apa? Amal kebaikannya aja. Insya Allah. Kebaikannya aja disuruh tulis. Kejahatan, kejelekan enggak ditulis. Dan ini tidak pernah Allah perintahkan kepada malaikat kiraman katibin sebelum umat yang dahulu. Masya Allah. Enak kali jadi umat Rasulullah nih Bu. Enak kali. Kalau umat yang terakhir ini kita bisa mengambil pengalaman dari umat yang dulu. Nabi Musa kita bisa mengambil pengalamannya, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Ibrahim kita bisa mengambil pengalamannya. Nah, sampai Allah menyuruh begitu. Supaya apa? Kalau bisa di bulan Rajab ini ya jangan adalah yang hilir mudik segala macam. Sampai-sampai para sahabat itu kalau masuk bulan Rajab itu persiapan Ramadan itu nggak kemana-mana begitulah. Nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Rajab ini adalah pondasi awal kita untuk menggapai Ramadan. Nah ini Bu. Jadi kalau ada istilahnya pertandingan prakualifikasi dunia, itu kan sebelum final sepak bola, itu kan udah pemain-pemain kualifikasi kan. Nah, di Rajab inilah kualifikasi uji cobanya Bu, sebelum Ramadan. Kalau pondasi kita di Rajab ini kuat, kalau ibarat bangun rumah itu di atasnya Ramadan, pondasinya itu Rajab Bu. Oke, mana kalau kita buat suatu pondasi gedung yang tinggi Bu ya? Otomatis mesti mantap. Ya kan? Betul nggak Bu? Mantap. Tapi alhamdulillah Bu ya. Saya cerita sedikit, ada 3 manusia yang Allah berikan ibaratnya menjadi tamu Allah. Ini kita tamu-tamu Allah nih Bu. Yang pertama apa sama Allah itu? Sebenarnya saya kipas lagi Rajab. Yang pertama ya itu orang yang datang ke masjid itu menjadi tamu Allah. Nih, tamu Allah nih Bu. Tamu Allah. Yang datang ke Baitullah menjadi tamu Allah. Udah ada yang naik haji Bu? Hah? Coba tunjuk tangan yang haji, yang udah naik haji. Loh, belum ada. Tapi katanya udah semua tadi katanya.
Pak Regar udah? Ya, baru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga. Saya pun belum, Bu. Tapi kalau acara naik haji udah pernah, Bu. Tahun 82 dulu kecil-kecil naik haji, nggak sombong, Bu. Jadi ada 10 tetangga, dia udah haji, cuma suruh minta naik saya ke atas tuh minjak-minjakin badannya. Naik haji tuh, Bu. Cuma naik haji. Tapi kalau cerita naik haji nih, Bu ya, itu rahasia Allah. Nggak semua orang yang tahu. Di NTB, Bu, nyapu aja awak itu. Ngumpul-ngumpul duit dari nyapu, tiba-tiba dibawa sama Pemko itu naik haji. Itulah, Bu, nggak tahu kita. Tukang bubur, apalagi, Bu ya, naik haji kan duluan kan? Tempat kami di Polonia, kalau saya di Padang Bulan, Bu, Pasar 4, Bunga Wijaya Kusuma, dia ada Masjid Al-Ikhwan, ini ada kuil, itu ada gereja GBKP. Jadi kami di masjid itulah, Bu, dekat itu. Kalau lewat Padang Bulan, Bu ya, Pasar 4, mana tahu, mampir, Bu, di Masjid Al-Ikhwan tuh, saya nggak jauh dari situ. Dan saya bilang juga sama Ustaz Teddy Arahab. Kebetulan BKM kami Pak Arahab juga, mana tahu family kan? Nah, itu nggak tahu nih, kalau family tahu lah kok Arahab itu jadi ketemu nanti itu. Nah, kalau saya orang Aceh, Bu, istri baru Batak, Gurning, Pasar Ibu tuh. Jadi pendek cerita, ada lagi dia nggak kepingin sebetulnya nih haji, nggak cuman lah Ustadz, mana ada duit katanya. Rupanya rumah dia di sekitar Mongon Sidi, ada tower dibangun di situ, di sensor sama tower trim atau tower apa, masya Allah, disewa 10 tahun atau berapa ratus juta. Tiba-tiba naik haji, Bu, nggak nyangka. Alhamdulillah nggak tahu kita, Bu, sama sekali nggak nyangka. Udah gitu lagi, ada lagi di Brandan, Nek Item namanya, tukang kusuk. Yang dikusuk dia itu, Bu, apa istri mantan Pertamina di Brandan itu. Udah berobat, istrinya stroke, Bu. Udah berobat ke Penang nggak baik, ke Singapura nggak baik, ke Jakarta nggak baik. Iseng-iseng lah. Ibu tuh musuk, dikusuk Nek Item itu 2 kali kusuk, baik jalan. Dokter heran, bidan semua heran, Nek Item itu pun heran, kok bisa lah kusuk jalan. Saking senangnya hati istrinya tuh Pak Regar, Ustaz, Bapak semuanya dinaikkan haji lah plus ibu ini. Alhamdulillah. Di Binjai lagi ada nih, waktu Kiman. Di Cengkeh Turi, Kebun Lada Cengkeh Turi, dalam itu, Jalan Pisau itu. Nanam jagung. Jual jagung nih haji, Bu. Tapi sama tanah-tanahnya pula lah, Bu, haji. Jual itu sama tanah-tanah itu nih haji. Kalau jagung saja mah Ustaz lama kali. Yang jual yang petani jagung nih haji. Yang nih hitam nih haji, tukang sapu nih haji, nih yang tukang bubur, wah udah lama kali nih hajinya, berapa tahun yang lalu. Kalau mau nih haji insyaallah, Bu, perbanyak baca surat Yasin, apalagi surat Al-Waqiah, surat apa lagi? Baca semua, Ustaz. Enggak juga, Ustaz. Buka coba malam-malam tuh lihat tuh ada surat gelang, surat emas, surat tanah, baca-baca lah itu, Bu. Baca-baca itu. Naiklah itu, Bu, cepat itu, Bu. Habis lama kali baca ayat ini enggak itu, ayat itu enggak itu, bacalah itu, Bu, kan. Surat gelang itu, coba. Lalu yang dimuliakan Allah nih, yang menghadiri majlis taklim tamu Allah nih, Bu. Alhamdulillah. Cerita lagi masalah Rajab, Bu. Kenapa Rajab ini menjadi pondasi awal kita Ramadan? Karena di Rajab ini, kalau orang mau sukses Ramadan, lihatlah orang di Rajab nih, Bu. Kalau Rajab dia malas-malasan untuk menggapai Sa'ban, Ramadan berat. Rajab ini menanam. Rajab menanam, Sa'ban menyiram, Ramadan memetik. Sama kayak di kebun ini. Ada musim tanam, musim siram, musim petik. Pertanyaannya, kalau di bulan Rajab ini ibu-ibuku, bapak-bapakku kita nggak bisa menanam, kayak mana bisa Sa'ban menyiram? Bagaimana lagi kita ke Ramadan memetik? Nggak akan dapat. Kenapa?
Kan dari awal kita nggak berpondasi di Rajab ini. Bagaimanalah Rajab bisa kita sukses untuk menggapai Ramadan. Jadi kalau cerita Rajab ini Bu, sebetulnya Bu bukan bilang apa lah Bu ya. Kayak manalah kita amal ibadah kita ini konsekuen bisa menggapai untuk Ramadan. Amal Ramadan yang akan kita hadapi nanti itu tergantung di Rajab. Ibu biasa di Rajab melaksanakan apa aja? Apa Ibu kerjakan di Rajab? Puasa. Yang biasa puasa Rajab, lanjutkan. Karena ini ada nih, apa-apa saja keutamaan bulan Rajab. Ini ada Bu, keutamaan bulan Rajab itu karena gini Bu, ada orang kadang-kadang setiap memasuki bulan, berganti bulan, dia nggak tahu. Padahal ada nilai-nilai plusnya amal ibadah yang Allah berikan setiap bulan itu ada. Contohnya, bulan haram ini kan bulan haram ya. Bulan haram ini, apa amal ibadahnya? Siapa yang berpuasa di bulan Rajab, berpuasa sunat Bu ya, maksudnya puasanya Senin Kamis Bu ya. Senin sama Kamis ya. Allah muliakan dia. Ustadz, apakah bulan Rajab itu memang ada puasa sunatnya? Diwajibkan? Enggak ada hadis yang mengatakan yang mewajibkan itu enggak ada. Enggak ada hadis yang mewajibkan puasa sunat. Tapi pekerjaan amal ibadah yang biasakan kita kerjakan di dalam hari-hari biasa, laksanakan Bu. Ibu biasa sholat sunat, laksanakan. Ibu biasa Senin Kamis puasa, laksanakan. Karena apa Bu? Puasa sunat ini adalah ada nilai plusnya karena di bulan haram. Insyaallah di bulan haram. Jadi ibu-ibuku, bapak-bapakku, ustaz yang saya muliakan, keutamaan bulan Rajab adalah bagaimana kita menanamkan fondasi untuk ke bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Puasa. Yang sering puasa Senin Kamis, mungkin puasa Senin Kamisnya di bulan-bulan lain nggak terlalu diperhitungkan oleh Allah. Bukan nggak berarti nggak dapat pahala ya, nggak dapat. Cuma di bulan puasa, di bulan Rajab ini Allah muliakan dia. Kalau sudah Allah yang muliakan Bu, nggak ada manusia lain yang bisa memberikan hebat yang terbaik. Kalau Allah memuliakan Bu Pak, nggak ada maunya. Tapi kalau manusia yang memuliakan, pasti ada maunya. Apalagi kalau ada musim-musim 2024 ini Bu ya, ada maunya. Datang dia nanti ke masjid. Ada tempat kami jamaah menjadi mencirin itu, kejadian itu. Di mana itu? Dia jadi partai ini, karena ada kemauan dia, dikasihnya lah ambal-ambal itu. Nggak berhasil ditarik balik Bu. Walah, kayak gini lah beramal. Itu salah niat. Karena nggak, yang di Pekanbaru diteranginya kampung itu. Rupanya nggak menang dia, dicabutnya balik. Jadi kalau kita beramal kayak gitu Bu, aduh sayang, kayaknya kita pikir-pikir ya Allah, beramal nih kemana mau kita bawa. Kalaupun seandainya kita terpilih, alhamdulillah. Enggak pun terpilih, kan sedekah jariah kita. Kan iya kan? Itu dia yang bermanfaat. Nanti kalau kita meninggal, itu mobil cantik itu tinggal semua. Tinggal semua. Yang menemani kita apa? Amal. Makanya saya katakan sekali lagi Bu, kalau banyak harta segala macam, nanti sebelum meninggal, kalau apa mau wasiatkan dulu. Wasiat ini aku nanti akan membangun masjid ini. Itu yang tinggal. Yang lainnya diambil ahli waris, diambil suami, diambil anak, diambil semuanya. Mana yang tinggal? Yang tersisa yang kita wariskan itulah yang tinggal. Lainnya nggak ada. Jadi makanya kan sedekah-sedekah inilah yang menemani kita. Oh, mobil cantik segala macam. Tinggal 40 hari, di samping udah yang lain Bu. Ada cerita rajin kali lah wah itu menyiramkan kuburan peziarah gitu. Ya tetangga yang sebelah bulan nanya, Pak, salut aku sama Bapak. Kok setiap kali sama istri Bapak ya? Sampai Bapak datang, sampai meninggal, hampir tiap hari dikunjunginya. Enggak.
ada kudengar dari kawan, jangan kau kawin dulu. Setelah nanti tumbuh rumput itu kawin nggak apa-apa. Oh begitu maksudnya Bu. Jadi disiramnya tiap hari. Begitu rupanya. Kalau bapak-bapak itu kalau seandainya istrinya meninggal, ya di depan tuh Bu, pakai kacamata hitam. Ya kan? Siapalah calon pengganti dari ibu-ibu anak-anak ini gitu. Tapi kalau istri suaminya meninggal, nggak jauh itu dari samping itu. Perhatikan itu. Sudah capek mengunjungi orang meninggal Bu. Istrinya duduk di sini, di mana kepala suami almarhum itu situ duduk nggak jauh. Baca Yasin segala macam dia. Sabar ya Pak ya, gitu. Sabar ya Bu ya, gitu Yasin. Suaminya duduk di situ depan, kacamata hitam. Itu perbedaan, tapi nggak semua. Kalau bapak-bapak di sini, Ustaz, Pak Regar, enggak. Dengan Pak Regar ya? Wah, enggak. Setia sampai mati. Mana istrinya Pak Regar? Istrinya mana? Wah, alhamdulillah. Ini saya yang setia nih Bu. Mudah-mudahan kita mau ada amin. Ya Rabbal alamin, masya Allah. Nah, jadi kalau Allah nggak ada ingin umpamanya menjadikan dia supaya ada kepentingan Allah, nggak ada kepentingan Allah. Kalau manusia jelas ada kepentingan, jelas ada. Tempat kami itu Bu, bentar lagi mau pemilihan BKM, ada kepentingan. Yang biasanya nggak ke masjid. Tahapan diperebutkan di masjid nggak ngerti Bu, mentah apa. Masjidnya dulu jelek, udah dibangun masjid cantik, mendelet tuh rame. Nanti ini udah bangun Ustaz, cantik Ustaz. Nanti datang dari kampung sebelah tuh, olah segala macam. Itulah Bu. Jadi ada kepentingan. Kalau kita Allah tuh nggak ada kepentingan. Memang niat Allah ingin memuliakan kita, nggak ada orang yang bisa menjatuhkan. Kalau Allah memuliakan kita, nggak ada orang yang ingin melengsarkan kita. Itu Allah. Lanjutkan yang puasa sunat tadi, teruskan Bu. Terbiasa nanti. Yang nggak terbiasa puasa ketika Ramadan terkejut kita Bu. Terkejut, udah gitu malas. Lama kali lah habis Ramadan. Kenapa? Nggak biasa puasa di bulan Rajab dan Sa'ban. Tapi kalau udah biasa puasa Senin Kamis, kan? Ada juga anak kos, mana anak kos? Biasa saya puasa. Kenapa? Nggak ada yang mau dimakan saya puasa pun. Sama anak kos katanya. Wajib puasa tiap hari dia. Kenapa nggak ada makan? Ini tiap hari makan. Kapan aku puasanya Ustaz? Biasakan dari sekarang. Kau udah biasa? Ketika Ramadan santai aja. Bahkan kepingin setelah Ramadan berakhir kepingin kalau bisa datanglah Ramadan lagi ya Allah. Tapi kalau orang nggak bisa puasa, aduh lama kali Ramadan. Lebaran alhamdulillah kan banyak orang. Ketika sholat Idul Fitri rame kali. Tak siapa-siapa yang datang. Penuh. Tempat kami itu Bu penuh Bu. Ambal yang udah koyak taruh ke sana sampai dekat kerendanya sholat. Allahu Akbar. Dekat kerendanya kamar mandi penuh semua. Makanya keberhasilan satu kampung itu dilihat daripada masjidnya. Kalau kampung itu makmur, masjidnya bantap, berarti bagus kampung itu. Itu aja. Kalau dilihat ada pengajian, datang rame-rame ke sini, berarti kampung masjid itu aman sentosa. Gak ada masalah. Kita nggak ada urusan dengan non muslim itu, lakum dinukum waliyadin, nggak ada urusan kita. Yang penting kita bisa memfasilitasikan untuk berdakwah, datang, itu bagus. Kalau mau lihat bagaimana makmurnya satu masjid itu, lihat bagaimana sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya aja udah sini ini berapa sab? Kalau subuhnya Ustaz? Hah? Satu sab. Bagus. Berarti maghribnya 3 sab. Itu patokannya. Tapi kalau sholat subuhnya satu orang, diteman sama sendalnya, berarti kan 2 orang nanti kan, sama sendalnya kan 2 orang kira tuh, sama 2 orang. Oh kalau sholat maghribnya aja 3 orang, subuhnya usah cerita lah itu, pemain tunggal lah dia tuh. Dia merangkap pemain tunggal, dia merangkap ajan, dia merangkap makmum, apalagi komat, diambil semua, ganda campuran, ganda putra, dia pemain semua. Wah, itu aja pemainnya. Itu semua. Enggak ada lain, sama sendalnya lah dihitung. Ayo, itu kalau kayak gitu, wallahu alam kan. La ya'mud wa la yahya. Kejadian di Langkat.
hujan gerimis, waktu sendiri yang sholat, karena dekat, waktu sendiri. Gak ada juga yang datang. Dengar kanan kiri, gak ada. Komat lah dia kan, gak komat. Ini kayak ini kan biasa di sini mimbar. Allahu Akbar, sholat. Upah datang, entah dari mana, entah begadang kawan itu kan, entah dari mana begadang tiba-tiba datang angin baiknya, sholat di belakang, enggak ngerti di belakang ini dia. Waladhdallin, amin. Tembok dua itu yang jadi imam. Sesak napasnya. Ada yang datang ini. Cerita-cerita itu kan, apalagi waktu baru zaman-zaman kisahnya kismis dulu tuh, kisah-kisah misteri dulu. Itu orang lagi nonton kayak gitu, bingung lah tuh, apa lagi tuh? Dilihat waktu ruku lihat gini, nggak ada orang. Karena kan di belakang ini dia, nggak ada orang. Makin nggak karu-karuan. Lagi sujud lihat gini, nggak ada orang. Terakhir kabur itu. Kenapa kejadian begini? Karena beginilah kita. Karena yang mengurus masjid ini, Bu, ini kan amanah, ya kan? Kadang-kadang kasihan juga lah. Udahlah dia ngurus masjid, kadang-kadang dicurigain. Perhatikan di kota Medan yang mengurus masjid rata-rata orang tua semua. Orang tua. Kayak kemarin itu 2 minggu yang lalu di Masjid Jami saya khatib Jumat. Jalan Karya baru dibangun. BKM-nya 75 tahun. Apa katanya? Alhamdulillah Pak ya, tenang juga di sini Pak Haji ya. Pak Ustadz, pening kepalaku 24 jam curigai aku terus kan. Gitu Pak Haji. Di warung kopi duduk, awak diceritakan awak begini, awak beli mobil dicurigain. Dia maju nggak mau, curigain. Ini Ustaz. Zikir lagi kami kemarin itu di Masjid Bayangkara, tempat di sana. Zikir, alhamdulillah Pak ya, tenang sini ya. Apa tenang Ustaz? Baru berantem 2 minggu yang lalu gitu. Iya. 2 minggu yang lalu baru berantem. Kayak di masjid kami balik alih semalam itu Ustaz. Jadi kan kayaknya ada ngayain. Saya kan pas pulang saya jualan di Peringgan, Bu, jualan Peringgan saya. Di teleponnya, Ustaz, tolonglah backingkan Ustaz, baking untuk salat maghrib Ustaz. Aku di bener Sibolangin nggak terkejar kayaknya Ustaz. Wah, kenapa nggak dari tadi bilang? Malah sempat lagi aku belum tutup di pajak di Peringgan saya jualan, belum saya tutup ini. Rupanya lambat, nggak ada yang berani maju, dorong-dorongan, nggak ada yang berani maju. Terakhir yang maju segala macam orang dari luar yang maju, entah siapa tak tahu. Yang dari luar yang maju. Kita hari biasa ya, Allahu Akbar. Nggak ada yang maju, nggak ada yang berani, dorong-dorongan nggak ada yang berani. Itulah gawatnya kita. Makanya perlu, nggak mungkin terus Ustadz Arahab ini di sini terus, nggak mungkin terus imam kita di sini, nggak mungkin terus. Mesti ada regenerasi, harus ada yang bisa. Belajar cara khatib, ya kan Bu? Harus ada yang bisa. Nanti kalau Ustadz Arahab, nggak mungkin Ustadz Arahab selamanya, nggak mungkin imam kita pasti pindah-pindah segala macam. Harus ada. Makanya anak-anak ini dididik. Anak-anak ini hari ini di sini kalau bisa anak-anak ini masukkan pesantren yang ada pendidikan agamanya, yang bisa nanti ketika kita meninggal dia menyolati kita. Saya sering khotib di mana-mana, di masjid sana, di masjid sini, udah ada jenazah di depan. Anaknya ada 5, insinyur, ini doktor segala macam. Ustaz, tolong Ustaz, sholatkan Ustaz. Saya bilang, anaknya yang harus sholat, nggak bisa kami Ustaz. Baru pulang dari Bogor, baru pulang dari perkebunan Pekanbaru, dari Batubara, bisa kami Ustaz. Tolong Ustaz, kata nggak bisa kami Ustaz. Ini pun saya nggak lama mesti balik lagi Ustaz. Pulang Ustaz. Sedih nggak? Kita menyekolahkan anak, Bu. Tujuannya apa? Apa tujuan kita menyekolahkan anak? Supaya dia nanti ketika meninggal kita bisa mengalir pahala, dia akan baca doa terus. Dia menjadi orang yang baik, itu kan Bu? S1, S2 segala macam. Tapi kenyataannya apa?
Ketika orang tua tahu belajar agama, tapi anakku kalau bisa harus lebih pandai lagi daripada aku. Jangan pula anakku anakku harus bodoh, anakku harus jadi bodoh. Nggak bisa gitu. Sekolahkan. Yang sekolah-sekolah ada pendidikan agama, masukkan. Sekarang udah kalah kita sama ini. Dulu biasanya, termasuk anak saya ini kemarin itu, dia biasanya kan baru TK, biasanya rajin kali dari ikro itu, baru ikro 4 mau ikro 5. Gara-gara masuk lato-lato ini, apa lato-lato itu? Apa lato-lato? Lato-lato itu ikro 5 dia enggak, ikro 4 enggak tamat-tamat sampai sekarang. Asik main kotak-kotak. Ini ada videonya nih. Pandai pula main tuh ya cewek tuh, kotak-kotak. Rupanya ikronya takarut Medan. Kawan-kawannya bawa itu pula. Saya bilang sama Umi, nggak bisa gini Mi, saya bilang nih. Mana Ustaz? Harus saya main-main tekel. Sampai sekarang tadi juga habis maghrib tekel simpan itu bilang. Tekel. Nanti pergi ke masjid tekel dipelajarinya. Untung mamanya nggak ikut-ikutan. Tetangga sebelah saya, ompungnya belajar pula latu-latu.